Goa yang dipenuhi dengan banyaknya kelelawar berterbangan ini konon katanya juga dijaga oleh makhluk astral tak kasat mata berbentuk sosok tinggi besar yang dipercaya masyarakat setempat dengan sebutan Mbah Buto Ireng. Dan setelah tim konon katanya menelusuri lebih dalam mengenai Goa Cukang Lemah yang menjadi salah satu patilasan Prabu Siliwangi, penelusuran berikutnya dilanjutkan ke lokasi selanjutnya, yaitu Goa Nangsi. Yang areanya masih berdekatan dengan Goa Cukang Lemah. Lantas, seperti apa sejarah Goa Nangsi sendiri? Mengapa juga dikait-kaitkan dengan Prabu Siliwangi? Dan hal-hal mistik serta mitos seperti apa yang menjadi kepercayaan masyarakat di sana. Goa Nangsi sendiri juga berlokasi di Desa Warna Jati Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Konon katanya, goa ini memiliki kedalaman sekitar 30 meter yang mempunyai pintu utama terlihat sangatlah sempit. Namun, jika sudah masuk ke dalam, goa justru terlihat sangatlah luas dan terdapat aliran air serta beberapa jalur untuk jalan. Ketika berbicara mengenai kepercayaan masyarakat, konon katanya Goa Nangsi juga menjadi patilasan Prabu Siliwangi yang dijadikan tempat bersemedi atau bertapa. Bahkan, mitos dan kepercayaan Goa Nangsi yang diyakini sebagai tempat bersemedi Prabu Siliwangi bisa dibuktikan dengan adanya beberapa batu arca yang memiliki bentuk layaknya tempat bersemedi. Tidak hanya itu saja, goa yang dipenuhi dengan banyaknya kelelawar berterbangan ini konon katanya juga dijaga oleh makhluk astral tak kasat mata berbentuk sosok tinggi besar yang dipercaya masyarakat setempat dengan sebutan Mbah Buto Ireng. Dan untuk mengetahui bagaimana mengenai lokasi Goa Nangsi Sukabumi yang dinilai sebagai patilasan Prabu Siliwangi, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk mengeksplorasi kondisi goa saat ini, hingga mencari kebenaran atas mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di Goa Nangsi yang dipercaya juga sebagai tempat petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Seperti yang kita lihat di sini, masih penuh dengan bebatuan, dan katanya di dalam sini itu bisa sampai 30 meter luasnya. Saya akan mencoba lebih dekat. Mitosnya di sini katanya kalau ada yang masuk ke dalam, di dalam akan melihat hal yang indah-indah. Mungkin seperti emas atau berlian. Itu yang kalian akan lihat kalau masuk ke dalam sini, mitosnya. Memang tanah ini dipercaya sebagai tanah Pajajaran yang merupakan tempat kerajaan dari Eyang Prabu Siliwangi yang hilang beserta dengan kerajaannya. Begitu saja, makanya banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat. Gua ini masih dipenuhi dengan batuan, dan saya melihat di dalam seperti pasir yang agak basah, mungkin karena kondisi
gua yang lebih dalam dari permukaan tanah, sehingga keadaan di dalam mungkin lebih lembab daripada keadaan di luar. Memang terlihat sekali gua ini bentuknya sebenarnya sedikit aneh karena batunya sangat besar di bagian atas. Memang kalau yang saya dapatkan informasi dari warga sekitar, penemuan gua ini memang belum terlalu lama dan katanya segera akan dijadikan objek wisata oleh pemerintah desa ini. Bentuknya seperti ada gunung yang ditahan oleh batu-batu, tapi di dalamnya ada corok. Di dalamnya ada ruangan yang sempit, saya lihat. Dan kalau saya mendengar di sini ada jatuhan-jatuhan air, tetesan-tetesan air di dalam. Saya mendengar ya pemirsa. Kalau pemirsa dengar lebih jelas, ada tetesan-tetesan air di dalam. Mungkin karena kondisi yang lembab, atau memang ada mata air di dalam, saya kurang tahu. Dan selain daerah Desa Warnajati yang disinyalir menjadi salah satu patilasan tempat bersembunyinya Prabu Siliwangi di zaman Kerajaan Pajajaran, ada juga lokasi lainnya, seperti Vihara Loji. Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa atau lebih dikenal dengan nama Kuil Dewi Kwan Im atau Vihara Loji juga konon katanya mempunyai sejarah mengenai kedekatannya dengan Prabu Siliwangi. Selain terpaparnya padepokan Nyi Roro Kidul, rupanya padepokan Prabu Siliwangi juga bertengger megah di atas bukit yang berada di lokasi yang sama di dalam Vihara Loji. Bahkan dalam padepokan tersebut, konon katanya juga sering dijadikan tempat untuk ritual khusus bagi para pengunjung yang datang. Pada episode sebelumnya, kita memang pernah membahas Vihara Loji yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Lantas, apa hubungan Prabu Siliwangi dengan Nyi Roro Kidul sendiri? Hingga sampai ada padepokan bagi mereka berdua di vihara tersebut. Jika kita melihat Vihara Loji, tentunya terdapat hal yang unik selain yang berhubungan dengan agama Buddha, yaitu adanya beberapa altar yang dibangun. Di antaranya adalah altar Prabu Siliwangi, altar Semar, dan yang paling spesial adalah altar khusus bagi Sang Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul.